Baik, Bapak Bapak Ibu. Oke. Oke. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bapak Ibu yang berdomisili di wilayah waktu Indonesia Barat, dan selamat sore bagi Bapak Ibu pada wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Kembali lagi kita ke acara workshop online Muji Santosa Training and Consulting dengan materi kita hari ini adalah pengadaan kendaraan karoseri. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Suhendra dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dipercaya selaku moderator pada acara sore hari ini. Terima kasih ke Pak Muji, Pak Mulis, dan teman-teman dari manajemen Muji Santosa Training and Consulting atas kepercayaan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Sudah hadir bersama kita abang saya ini, Abang Christian Gamas. Beliau ini adalah pegawai negeri sipil Sekretariat Daerah Kutai Barat kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, ya. Beliau ini seorang ahli pengadaan, pakar konsolidator juga. Intinya beliau ini antara teori dan praktik itu berbanding lurus lah. Nah, nanti terkait dengan pengadaan karoseri, silakan langsung tanya ke beliau. Sudah hadir juga bersama kita ini Pak Muji Santosa selaku pembahas kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi tata cara pelaksanaan workshop kita hari ini untuk teman-teman yang baru bergabung, bahwa pelaksanaan webinar atau workshop ini dilaksanakan kurang lebih 90 menit, 45 menit pertama, sesi pemaparan oleh narasumber. Sesi kedua yaitu diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang mau bertanya, silakan klik tombol raise hand. Tombol raise hand itu ada di partisipan. Kalau tidak didapat, bisa ke fitur reaction. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat, silakan isi daftar hadir. Di mana daftar hadir ini sekaligus post test. Dan hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang berhak memperoleh sertifikat. Link post test akan dikirimkan ke chat Zoom setelah pemateri selesai menyampaikan materi dan akan ditutup 20 menit setelah acara ini selesai. Sertifikat dapat diunduh atau di-download paling lambat 2 kali 24 jam. Setelah acara ini selesai, link akan disampaikan ke WA Group nantinya. Baik, Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang lebar lagi, sebelum acara ini dimulai, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, kami persilakan dengan hormat ke Bapak Christian Gamas. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Silakan, Cak. Siap, terima kasih Pak Suhendra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Suhendra sebagai moderator. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Muji Santosa dalam hal ini untuk memberi kesempatan saya untuk berbagi berkaitan dengan materi pengadaan kendaraan karoseri. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, pada prinsip ini bukan yang itu tadi Pak Suhendra sedikit hiperbola. Sebenarnya saya tidak juga yang ahli-ahli banget gitu ya. Pada prinsipnya saya menganggap diri saya ini gado-gado lah. Buktinya pendidikannya saya ini ya sarjana teknik gitu, S1-nya. Habis itu kuliahnya yang S2-nya magister manajemen, nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung. Terus sudah
begitu pas S2 tuh saya sudah ngalamin ngukur diri sendiri. Ternyata kalau mau ngambil jenjang lebih tinggi ini saya nggak mampu kapabilitas otak saya gitu. Artinya kalau mau ngambil lebih tinggi lagi ke S3 itu bukan pilihan. Akhirnya sekarang nih makin nggak karuan lagi nih. Nah, jadi sekarang ngambil sarjana hukum. Habis ini sudah mau habis. Ini sekarang lagi cari-cari sekolah yang mau nampung saya jadi guru honorer supaya bisa ambil sarjana pendidikan setahun 2 tahun lagi gitu. Pada prinsipnya saya menyadari bahwa saya bukan orang yang bisa menjadi spesialis, tapi lebih kepada saya yang ambil yang dasar-dasarnya saja gitu ya, dasar-dasarnya saja. Terus saya tahu kalau ketika pada saat saya yang penting itu adalah kita banyak diskusi, banyak relasi, dan sebenarnya yang membuat saya mendorong saya untuk banyak diskusi ini itu kesempatan dari Pak Muji waktu beliau masih di LKPP kurang lebih tahun 2019 itu saya juga agak kaget tuh beliau japri saya gitu. Waktu itu beliau nanya nih waktu itu level 1 kemarin bermanfaat nggak? Wah, bagi saya bilang langsung, oh bermanfaat sekali Pak. Nah, kemudian nanti sharing ya testimoninya. Ketika saya disuruh berpikir untuk testimoninya, saya berpikir lagi bahwa ketika saya kan cuma tukang nyolong ya, ATM ya, mati tiru modifikasi gitu. Habis saya ikuti level 1, saya replikasi, izin dulu dengan beliau gitu. Saya buat 3 gelombang gitu ya di tempat saya. Itu ya sedikit banyak melakukan perbaikan. Kenapa? Kita didorong diskusi. Dan ada blessing in disguise gitu ya, bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini kita sudah terbiasa melakukan diskusi yang lebih luas gitu. Diskusi yang lebih luas, kita bisa secara virtual diskusi seperti ini, dan ini membuat kita lebih banyak mendengar, dan terutama kalau saya ya. Makanya jadi pengalaman saya di pengadaan di ASN ini sudah melenceng banget nih. Awalnya saya fungsional peranata komputer gitu. Nah, fungsional peranata komputer, dan dalam kondisi saya di peranata komputer, terus di pendapatan daerah gitu ya, di salah satu fungsi keuangan. Lalu karena di keuangan dulu juga ada fungsi ULP-nya, ya saya ikut nimbrung di ULP. Waktu itu cuman clerical biasa, staff biasa, dan ya cuman untuk yang buat laporan-laporan, baru ikut sertifikasi tingkat dasar. Saya baru punya sertifikasi tingkat dasar itu baru tahun 2014 akhir, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau dibilang ahli sangat berlebihan gitu ya. Jadi pada prinsipnya sekarang pejabat pengadaan pernah, kelompok kerja pemilihan pernah, ya pejabat pembuat komitmen, demisioner karena ada PMDN 77/2020 ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tapi memang sebagai pejabat pembuat komitmen untuk konsolidator di jasa kebersihan itu masih selama berlaku. Karena memang tidak ada kaitannya dengan cuma memfasilitasi untuk konsolidasinya saja. Nah itu kalau untuk strukturalnya saya 2 ya, sebagai kasubag di pengadaan dengan kasubag di bagian umum. Nah, ketika saya di bagian umum itu saya ada pengadaan dari KPA-nya itu karoseri bis gitu ya. Nah, karoseri bagi saya yang background-nya ini manajemen, teknik gitu, ini karoseri ini ya memang teknik juga, tapi teknik yang berbeda ya, urusan mesin gitu. Ini menjadi sesuatu hal yang saya nggak pahami sebelumnya. Cuman pada prinsipnya saya ya ketika sudah ditugaskan sebagai PPK waktu itu tahun 2019 ya kita pelajarin aja gitu. Saya pelajarin itu mulai dari tugas-tugas anak SMK itu saya baca semua pada prinsipnya. Nah, setelah informasinya itu cukup ya, informasi itu cukup, kebetulan waktu itu juga saya mengumpulkan informasi, waktu itu juga sedang diklat okupasi PPK di LKPP untuk kompetensi. Nah, pada dasarnya yang waktu itu saya menjadikan pedoman saya untuk bekerja adalah 15 kompetensi yang ada di dalam SKKNI tahun 2016 dari pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, pada prinsipnya kita punya banyak pola, sebenarnya tidak hanya satu jalan. Yang penting faktor-faktor yang diperlukan itu kita tidak boleh melenceng dari apa yang sudah ada di dalam Perlem 9, Pedoman Pelaksanaan PBJ.
dari proses persiapan pengadaannya, yang juga harusnya didahului dengan perencanaan. Dan memang waktu itu saya juga dilibatkan sama PA-KPA di perencanaan. Apa aja nih yang diperlukan gitu. Ya, saya bilang saya perlu dana untuk saya dan tim saya ketika pada saat persiapan, saya perlu dana pada saat pelaksanaan, inspeksi fabrikasi utamanya. Nah, hal-hal seperti ini memang saya buat berdasarkan pola pikir dari menjawab pertanyaan apa yang harus dicapai, tingkat output yang diinginkan, lingkungan operasi, pemeliharaan dan pelayanan, keamanan produk, mutu, lama waktu barang jasa. Lama waktu barang jasanya juga yang membuat kita paling tidak berpikir bahwa saya harus melakukan pengadaan ini kenapa gitu, berkaitan dengan umur ekonomisnya. Nah, existing barangnya seperti dulunya sebelum barang ini ada ini punya enggak, atau ada barang yang lama yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, itu juga menjadi sebuah hal yang harus saya pikirkan di awal. Nah, sehingga saya mengambil pendekatan, nah kalau yang ini Bang Swendra nih yang paling paham nih, ISO 31000. Saya mengambil pendekatan berbasis resiko gitu ya, manajemen resiko. ISO 30, kebetulan waktu itu saya di Klatpimnya memang untuk pedoman manajemen resiko yang framework-nya kita sesuaikan, kita adjust untuk pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, jadi saya buat list dulu gitu ya, formulasi detail tujuan dari konteks pengadaan barang jasa yang ingin saya capai gitu ya. Artinya ya saya pada saat tahapan perencanaan, nah ini saya buat list dulu gitu, identifikasi dulu resikonya. Sudah tahu tujuannya satu per satu, ya memang betul pengadaannya pengadaan bis, tapi bis yang seperti apa, kenapa kok harus punya, kenapa kok harus diadakan, yang lama itu apa enggak bisa diperbaiki, dan seterusnya. Itu menjadi sesuatu yang menjadi concern saya waktu itu. Makanya pada saat persiapan saya sempat ditegur juga sama KPA saya gitu. Kenapa lama betul mikirnya gitu kan? Ya karena memang pertama saya nggak mau ambil resiko yang terlalu berlebihan, itu yang pertama. Kedua, kalau saya nggak mampu kalau saya nggak tahu ya saya pastikan saya bisa memetakan terlebih dahulu nih poin-poin kritisnya. Itu menjadi bagian-bagian yang menjadi tujuan terdampak gitu ya. Resiko teridentifikasi, risiko dan seterusnya. Terus ini menjadi hal yang bisa kita pedomani gitu untuk pada saat pelaksanaan pengendalian kontraknya. Nah, ini menjadi identifikasi resiko yang memang sudah saya susun sejak awal pada saat perencanaan dan persiapan. Ini jalan paralel. Nah, ya pertamanya ya resiko yang teridentifikasi dari gagalnya pengadaan, pemilihan penyedia. Ini kita pahami bahwa di kabupaten saya itu proses pengadaan pada waktu itu sekarang sudah lebih baik ya. Tender itu punya rate-nya lumayan tinggi untuk kegagalannya. Nah, kenapa? Kan itu juga menjadi sesuatu hal. Terus yang ini tadi yang sempat disampaikan yang tadi dari kita diskusi yang di awal bahwa ini maunya buat medium bus, mini bus, atau yang bus yang besar gitu kan. Nah, jadi ya ada kebutuhan dari end user lah yang kita tanyakan. Gitu. Nah, ini ada banyak sebenarnya listnya, tapi saya tampilkan yang sesuai urutan dari terkecil ke terbesar dulu lah, gitu. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang membuat saya, oh ya, buka lagi peraturannya, gitu kan. Nah, apa yang harus diadakan, gitu, apa yang harus dijadikan pemikiran sejak awal. Nah, ternyata setelah saya baca di Perlem 9 itu ada yang disebut program mutu, gitu ya. Nah, program mutu, kemudian ada manajemen resiko yang kita berusaha interaksikan keduanya. Betul, memang kalau program mutu ini sudah ada di dalam Perlem 9 ya. Nah, apa aja ya, penyedia ini tadi menyusun program mutu sebelum rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Nah, walaupun pengadaan barang ya, karena memang dalam perlemnya ya disebutkan bukan hanya konstruksi aja gitu yang punya semacam rencana kerja gitu ya, atau rencana
rencana mutu pekerjaan konstruksi ya. Kan itu kan ekuivalennya kalau konstruksi dia disebut RMPK. Nah, ternyata untuk selain konstruksi juga ada nih. Ya, ini disebut program mutu. Ya, termasuk apa aja? Oh, ternyata SKKNI saya tercover semua. Organisasi kerja penyedia itu ada. Informasi jelas, jadwalnya, prosedur pelaksanaan pekerjaan, prosedur instruksi kerja dan pelaksana kerja itu tadi organisasinya. Nah, jadi ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya harus saya tanyakan nih ketika Pokja itu sudah mendapatkan penyedia, kita rapat dulu gitu loh dengan penyedianya. Jadi pelaku usaha sudah mengikuti proses tender. Waktu itu saya pilih tender cepat dan disepakati dengan Pokmilnya. Kemudian dapat pemenang dari pelaku usaha itu menjadi penyedia. Nah ya udah kita bahas di program mutunya. Ya karena waktu itu saya masih di diklat okupasi PPK, ya banyak memang di luar jam kerja gitu ya. Kita dokumen kirim desk by desk gitu ya. Artinya ya soft copy Bapak kirimkan, saya revisi apa segala macam. Akhirnya kita setujui bersama-sama tanda tangan. Nah, jadi pada prinsipnya dokumen panduan program mutu penyedia ini tadi dengan update rekaman manajemen resiko lah yang memang lebih banyak dominan menurut saya dalam proses pelaksanaannya. Nah, dominannya gimana? Pengendalian kontraknya ini tadi harus update berkala gitu dari penyedia. Nah, itu update berkala ini ya saya buat simpel aja lah. Kita buat pakai WhatsApp aja waktu itu tahun 2019. Nah, udah WhatsApp Bapak baru saya ya udah ketika ada laporan dari dia ya saya cantumkan tuh dalam Word-nya saya ya. Jadi saya punya nih dokumentasi dari tahapan per tahapan gitu. Tahapan-tahapan ini ada semua. Jadi yang pasti prinsipnya adalah PPK itu mengendalikan kontrak gitu ya, bukan kontrak yang mengendalikan PPK. Walaupun ini hanya pengadaan barang. Nah, bahkan saya itu sampai diomelin sama penyedianya, diomelin Pak, ribet, capek, malas gitu. Nah, tapi begitu pas sudah terakhir, pada saat kita inspeksi pabrikasi, dia bilang, Pak, saya baru kali ini Pak berkontrak itu dengan PPK yang rewel banget. Nanya, biasanya gimana? Saya tanya. Biasanya tanda tangan kontrak. Cuman ditanya pada saat seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya, ini pekerjaannya kapan datang? Nah, baru deh saya repot. Nah, akhirnya apa? Ya, barang itu selesainya lebih cepat ya. Jadi dia sendiri merasakan manfaatnya dari kerewelannya saya, gitu, yang menteror berdasarkan program mutunya dia juga. Dalam tanda petik yang menteror, artinya saya tanya terus gitu loh, update terus. Intinya kita kendalikan kontrak gitu. Update-nya ini tadi juga bukan cuma sekedar, Pak, ya saya nggak mau cuma ada Bapak bilang beres-beres saja, kirim foto gitu. Artinya contoh nih ya, saya sudah minta, karoserinya sudah mulai kerja belum Pak? Nah, sudah Pak, jadi karoseri jalan dulu ya Pak ya, bilang. Karoserinya sudah mulai bikin rangka, sasis perjalanan berkirim. Nah, mana buktinya surat jalan sasis sudah berkirim? Dari ATPM-nya. Nah, itu sudah saya tanya, ini ada surat lembarannya, ini ada surat jalannya Pak. Nah, jadi seperti itu. PPK saya mengkondisikan saya mengendalikan kontrak ya, bukan kontrak yang mengendalikan saya. Gitu Bapak Ibu. Jadi saya selesai lebih cepat. Batasnya 16 Desember, selesainya 29 November. Kita juga saya pahami bahwa yang perlu kita, nah ini tadi yang sudah ada, yang sempat tadi disampaikan, ada wajib nih harus ada syarat keterangan lulus uji tipe landasan, ada faktur sementara, ada faktur internal, kemudian surat pernyataan pengurusan surat kepemilikan ini terakhir ya. Terus ya pasti harus ada ya dari keterangan lunas dari ATPM-nya ketika dia belanja sasis. Itu ya dari belanja sasisnya yang ini ya, nah dan seterusnya. Nah kemudian kondisinya saya ini juga nggak sama dengan Bapak Ibu. Dalam kondisi pasarnya saya di Kaltip, itu tidak ada industri karoserinya. Kemungkinan besar ini akan berbeda dengan teman-teman yang di Pulau Jawa yang punya banyak pilihan. Gitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya adalah ketika saya berpikir untuk menyusun HPS itu, saya sudah tahu, saya sudah menjadikan faktor bahwa sasis itu harga yang saya pakai OTR, off the road.
Nah, kemudian yang saya perpikirkan lagi adalah saya memastikan ketika off the road, kondisinya adalah saya perlu pelajari lagi perda di Pemprov saya gitu. Karena kewenangan pajak kendaraan bermotor, biaya kepemilikan kendaraan bermotor, itu tiap provinsi tarifnya undang-undang betul mengatur maksimal, tapi tarifnya itu diatur di perda. Pelaksanaannya diatur di pergub. Nah, jadi itu yang kita pelajari dan itu menjadi faktor untuk nyusun HPS-nya juga gitu ya. Dan kita kan nggak bisa tahu nih kira-kira di mana nanti yang melaksanakan karoserinya. Nah, nanti saya akan cerita lagi kenapa kok bisa seperti itu gitu. Nah, jadi kita mesti memperkirakan oh ya ada kemungkinan dari beberapa lokasi titik poin pengiriman yang berkirim ke Balikpapan itu, pelabuhan yang di Balikpapan itu dari mana aja kapalnya. Nah, itu yang menjadi saya rata-ratakan untuk biaya pengirimannya juga. Nah, jadi itu menjadi salah satu faktor harga yang masuk dalam komponen. Walaupun nanti akhirnya setelah dirincikan, saya lumsumkan gitu ya, saya jadikan keluaran supaya tidak repot kita di saat akhirnya. Jadi memang dilumsumkan. Nah, dan saya juga tak sadari penuh bahwa karena tadi tidak ada pasti lewat dermaga di Balikpapan, pasti ada kemungkinan wash up atau tersapu ombak. Itu pasti ada kemungkinan. Dari mana saya tahu? Saya mempelajari dari yang swasta juga. Di sini Kabupaten Kutai Barat itu biasanya jarang ada yang mempunyai bis sendiri, biasanya sewa. Kalau yang dari batubara ya, perusahaan batubara. Nah, tapi ada industri yang pakai minibus. Nah, dari yang minibus itu saya datangin nih, saya ajak ngobrol. Yang swasta ya, yang travel gitu ya untuk keluar kabupaten. Karena memang kita nggak ada tidak terbentuk trayek yang seperti daerah lain yang ada antar kotanya gitu, antar kabupaten kotanya. Ya, saya tanya, resikonya kamu waktu beli minibus ini apa? Oh, saya punya waktu itu pesan minibus tersapu ombak. 2 minibus saya hilang. Nah, ibaratnya itu waktu itu dia menjelang Lebaran, perlu armada baru, armada sudah dikirim, ternyata tersapu ombak. Jadi gimana? Ya untungnya waktu pada saat beli dengan pelaku usaha di Pulau Jawa, itu sudah diasuransikan. Oke, berarti asuransi harus kita pikirkan jadi faktor juga. Ini masuk dalam HPS, gitu ya. Nah, kemudian saya punya pemikiran, ini bergantung dari masing-masing daerah ya. Ada yang pengurusan ini bisa cepat, 3 hari jadi. Nah, kebetulan tempat saya tidak yang seberuntung itu. Gitu. Nah, kenapa? Dari mana pengalaman saya di tahun sebelumnya jadi PPK yang e-purchasing untuk kendaraan dinas. Kita ngurus ATPM yang ngurus langsung gitu ya, yang memang ya memang ATPM gitu ya, itu ngurus itu aja. Kendaraan-kendaraan dinas yang saya beli dengan e-purchasing itu datangnya baru 5-6 bulan kemudian, alasannya ya kekosongan gitu. Sehingga saya pastikan bahwa dalam spesifikasi ini tertulis bahwa STNK, ya surat tanda kemudian TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, kemudian bukti kepemilikan, gitu ya, itu bukan bagian dari barangnya. Dalam konteks dia bukan produksi pabrikan, ya. Bukan produksi pabrikan, kan nggak ada ya dalam karoseri yang ATPM pun juga gitu ya, kayak misalkan kita beli merek yang mobil-mobil yang sejuta umat gitu kan, atau mobil apapun gitu kan, itu kan tidak langsung keluar dari ATPM atau dari dealer dengan STNK gitu kan, minimal ada sekian hari. Nah, tapi kunci sama barang sudah dikuasakan ke kita. Nah, yang penting di situ adalah tidak menjadi bagian denda. Ini sudah langsung kita exclude-kan gitu loh. Karena kasihan, yang mengurus itu kan bukan pabrikan, bukan karoserinya, bukan penjualnya, dan yang seterusnya, bukan penyedianya, tapi unsur lain di pemerintahan. Kita harus fair gitu ya. Menurut saya itu. Nah, jadi bagus memberi reward bagi penyedia supaya memang bekerja dengan baik gitu. Nah, kemudian juga dari kompetensi mengelola kontrak pengadaan barang jasa itu juga manajemen risiko harus kita update terus nih risk treatment-nya.
Ya, jadi tabel risk treatment-nya harus kita update terus progresnya. Ini menjadi satu kesatuan gitu ya dengan laporan panduan program laporan pelaksanaan program mutunya. Nah, kemudian kompetensi yang kadang nggak disadari perlu itu adalah swaklola. Swaklola itu menurut saya yang paling rumit sebenarnya karena kita kan sebenarnya membuat gitu. Nah, posisinya saya tadi juga seperti yang saya sampaikan di awal, saya ini orang yang nggak bisa spesialis, generalis gitu ya. Jadi saya butuh kerja dengan banyak orang. Nah, jadi ya sudah saya buat tim swaklola tipe 1 untuk membantu saya dari tahapan perencanaan. Perencanaan itu desainnya bukan saya yang buat gitu. Saya menugaskan tim saya. Kemudian yang survei ke lapangan apa segala macam, nah iya bukan saya. Saya cuma terima data saja. Terus apalagi ya yang nemenin saya nongkrong ngeliatin karoseri di pinggir jalan, ya tim saya gitu. Jadi saya nggak sendirian kerjanya. Nah, saya minta dari PA-KPA siapa aja yang bisa saya bantu, saya pilih, saya buat surat tugas untuk terkait spesifik dengan paket ini. Di sini jadi saya ya ketika desain, inspeksi, dan pemeriksaan di lapangan apa segala macam, mencari data dan yang lain-lain, itu saya tidak pernah kerja sendiri sebagai PPK. Makanya saya ya menganggap bahwa sebagai PPK memang kita kompetensi mengelola pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola, walaupun itu hanya tipe 1, produknya hanya produk semacam perencanaan pengadaan, ya kalau kita punya kompetensi itu sebenarnya menjadi PPK itu tidak perlu takut. Nah, itulah intinya gitu. Ya, kalau untuk ambulans, simpel pengalaman saya, ini saya mendampingi rumah sakit dan dinas kesehatan, ya kurang lebihnya yang saya dampingin sejak awal ambulans ini kita ada sudah tidak susah lah. Ini cuman yang kalau yang isi sama bentuk itu ya udah ada standarnya dari Kementerian Kesehatan, paling cuma masalah sasisnya. Nah, sasis ini tadi ya udah kita butuhnya seperti apa. Kalau di tempat kami Kabupaten Kutai Barat, luasan kurang lebih belasan ribu hampir 20.000 kilometer persegi, ada 19 puskesmas gitu ya. Nah, ambulans ini krusial dan perlu yang double gardan gitu, bukan untuk gaya-gayaan sih gitu ya, tapi memang medannya asik gitu ya, medan daratnya asik. Jadi ya antar satu kecamatan dengan kecamatan lain kami kurang lebih 40 sampai 50 kilo gitu. Jadi kalau staf saya itu malah ada yang dari kecamatan Silungura itu hampir 100 kilo tuh tiap pagi pulang pergi. Udah biasa aja. Jadi memang ya kendaraan di sini ini harus yang tangguh lah pada prinsipnya. Nah, itu yang jadi tinggal kita sematkan saja spesifikasi sasisnya ke ambulans itu tadi. Nah, pemerintahan informasi bisa menggunakan skema yang mirip saya lakukan tadi ya. Nah, itu yang saya promo. Kemudian yang Promkes kurang lebih juga sama, ini juga sasisnya double kabin, terus double gardan juga, ya pada prinsipnya ini modifikasi minor gitu ya. Jadi karoseri yang kecil pun bisa, jadi tidak perlu yang aneh-aneh. Jadi ya kecil bisa kita tenderkan dengan kondisi pelaku usaha kecil waktu itu. Ya, oke. Nah, ini pada kesimpulannya, perhatikan pada prinsipnya pengadaan kendaraan ini adalah pengadaan jual beli berdasarkan BW 1457 dan perhatikan Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada beberapa spesifikasi yang kadang kita kalau nggak ada standarnya seperti kayak jangan melanggar gitu kan. Kayak bis itu kan nggak ada standar ya internal dari kementerian terkait gitu. Untuk yang peruntukan bawa tamu itu kan tidak ada standar internalnya. Jadi kita mesti desain sendiri ya, tapi desainnya itu harus yang sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang tadi saya sampaikan mesti rinci apa segala macam, saya malah tahunya dari tim saya bahwa kenapa kok bis sekarang nggak boleh ada pintu di sisi sebelah supir, penyusunan spesifikasi tinggal mungkin sasisnya diganti. Mulailah dengan analisis resiko dan
perhatikan bahwa pengendalian resiko itu menjadi penting. Kenapa? Karena berlaku buyer beware atau caveat emptor. Pembeli yang harus hati-hati, pembeli yang harus cermat. Kita sebagai penandatangan kontrak itu yang harus rese mengendalikan kontraknya, banyak maunya. Kita berusaha jadi seperti emak-emak rempong yang lagi pergi ke pasar, saya maunya ini, karena saya punya uang nih, saya harus dapat yang seperti ini, kualitas yang saya butuhkan seperti ini, layanan yang harus Anda berikan seperti ini, harus mesti strict gitu ya. Nah, tapi tidak juga lantas seperti emak-emak ya, bukan seperti emak-emak metik gitu ya, rating ke kiri belok ke kanan, jangan ya. Kita harus tahu rambu keahliannya kita, yang nggak boleh dilanggar jangan dilanggar. Demikian ini paparan saya. Memang sengaja saya tampilkan bagaimana musang tua sedang berusaha bersaing dengan saya. Tapi itu pemanisnya, karena memang ada yang manis di dalam gambar ini. Harapannya pesan yang manis, pesan yang saya sampaikan, penyedia buruk bila kontrak itu dikendalikan. Penyedia saya itu stres, tapi pada akhirnya menghadapi PPK seperti saya, pada akhirnya dia bilang, saya baru dapat sekali yang seperti ini. Kemudian ketika dia berkontrak di tempat lain, termasuk Pemprov saya, nah itu dia selesai lebih cepat, karena dia ada terbiasa di waktu itu kita 100 hari kalau nggak salah rewelin saya lah intinya gitu ya. Jadi kalau penyedia yang betul-betul saya menuntun gitu ya, artinya buat program itu Pak harus seperti ini. Nah kayak gitu. Bapak harus beri laporan seperti ini. Kalau nggak saya blacklist segala macam dan seterusnya. Akhirnya dia bisa ngimbangin itu, dan ketika saya tanya-tanya PPK tempat lain apa segala macam, tanpa diminta dia sudah bisa berinteraksi dengan PPK itu seperti dia berinteraksi dengan saya. Artinya laporan harian dia kirim apa segala macam. Artinya penyedia yang waktu itu saya dapat penyedia yang biasa-biasa saja kerjanya bagus gitu. Nah, tapi kalau tidak dikendalikan kontrak, penyedia bagus sekalipun hasil kerjanya biasa-biasa saja. Mungkin itu, saya mohon maaf tadi sempat putus sebentar, komputer saya nge-crash gitu, dan waktunya jadi agak molor dikit. Kita bisa lanjut Pak ke diskusi. Saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Suhendra. Baik, terima kasih atas materinya Bang Christian Gamas. Ini menarik nih materinya ini. Di tataran pengendalian resikonya itu sudah menerapkan prinsip PP 60 2008 ya Bang Christian ya. Tentang ya? SPIP. Ya, SPIP ya. Nih, menarik nih. Sudah menerapkan prinsip pengendalian risiko nih, identifikasi risikonya. Just termapping sudah ini. Baik, kita masuk ke penanya pertama. Sudah ada 3 peserta yang menunjukkan raise hand. Kita ke Bapak Ahmad Aris Effendi. Silakan Pak Ahmad Aris Effendi, jika mendengar suara saya, silakan bergabung Pak dan memperkenalkan diri. Iya, terima kasih Bapak. Baik. Sama saya Ahmad Aris Effendi, Bapak dari PPC Kota Mojokerto, Pak. Ini tadi kan saya mendengarkan apa yang di dengaran Pak ya, di sini hujan deras masalahnya. Agak susah sih tapi. Iya, mohon izin Pak Ahmad, suaranya kekecilan. Halo. Iya ya, gimana Pak? Coba deh Pak pertanyaannya. Tes. Gimana Pak? Ya. Ini Pak, ini mengenai karoseri Pak ya. Tapi pada dasarnya karoseri itu kebanyakan. Yang kami lakukan itu kan biasanya sama kasusnya sekalian, Pak. Taruhlah misalkan ambulan atau apa, ini mungkin truk sampah, Pak. Halo? Ya, lanjut Pak. Ya, termasuk ini kemarin lanjut, Pak. ada ini mobil snorkeling itu yang untuk perbaikan PJU, gitu kan? Itu kan kebanyakan gini Pak, dari yang kami survei itu
kami itu terganjal di persyaratan rancang bangun, Pak. Kalau misalkan bis kayak yang dijelaskan Pak Gamas tadi, kalau bis itu kebanyakan dimensi kan sudah tidak terlalu berbeda, Pak ya. Tapi kalau truk sampah misalkan, truk sampah itu kan ada yang dump truck, ada yang arm roll itu, Pak ya. Itu masing-masing karoseri itu berbeda ukuran, Pak. Dan itu ada rancang bangunnya. Nah, kalau misalkan rancang bangun itu tidak terpenuhi, maka surat-surat untuk izin layak jalannya tidak keluar, Pak. Nah, otomatis, Pak, kalau misalkan rancang bangun ini, otomatis kan ukurannya kan sesuai dengan apa yang dia punya. Taruhlah kalau di sini mungkin saya sebut merek, Pak ya, mungkin karoseri, mungkin Antika Raya, mungkin kalau di Jawa Timur ya. Kalau itu Ngagel Tama mungkin punya rancang bangun sendiri-sendiri gitu, Pak. Dimensinya jelas beda, sistemnya beda. Apakah bisa dibandingkan apple to apple, Pak, mereka? Apakah enggak, kalau misalkan kita miliknya Antika Raya, apa enggak mengarah ke satu produk? Itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan kedua, kebanyakan kalau kita beli itu biasanya kan langsung ke ini sasisnya. Jadi misalkan kalau taruhlah kami pakai Toyota atau Hino, itu mereka punya karoseri sendiri-sendiri. Mungkin kalau kita ke Toyota, Pak pakai ini aja. Gitu. Itu bagaimana, Pak? Itu aja, Pak. Dua pertanyaan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Saya Langsung langsung aja, jawab Pak. ya, Bang. Ya, okay. Ya, silakan. Langsung aja. Dua pertanyaan. Saya jawab yang paling mudah dulu, Pak, yang dari sasisnya karoseri sendiri-sendiri itu tadi. Ini benar, saya sepakat gitu ya. Terkait dengan hal itu tadi, makanya dimungkinkan saja nih, Bapak, kalau misalkan kita beli dulu sasis secara e-purchasing, menggunakan spesifikasi yang memang biasa digunakan oleh sasisnya itu tadi. Tapi setahu saya, Pak, itu bisa ditanya lagi kepada, misalkan waktu itu saya nanyanya kebutuhannya saya, waktu itu kebetulan matchingnya ke Isuzu nih. Saya sebut saja langsung mereknya ya. Nah itu saya tanya, Bapak karoserinya Bapak itu apa-apa aja yang biasanya Bapak bekerja? Dia keluarkan nih A, B, C, D, E. Oke. Nah, saya dapat A, B, C, D, E. Baru saya cocokkan dengan list yang karoseri yang memang saya lihat sendiri nih di sekitar saya yang banyak berseliweran yang mana. Nah, itu. Jadi ya nggak masalah sebenarnya gitu loh, Pak. Jadi kita mentenderkan karoserinya nanti atau proses pemilihan karoserinya nanti itu ya berdasarkan range dari beberapa jenis karoseri yang memang masuk ke dalam situ gitu. Jadi bisa luas gitu kan. Tentunya harganya juga kita harus pertimbangkan semua gitu ya. Artinya dengan kualitasnya gitu. Maksud saya harganya itu harus kita pertimbangkan. Kadang kayak gini, karoseri ini kan ada grade-nya masing-masing nih. Makanya tadi saya bilang, end user-nya kebutuhannya apa dulu. Nah, kalau saya tadi sebutkan bis itu tadi untuk tamu VVIP, berarti karoserinya grade-nya harus yang lebih tinggi. Nah, makanya kita juga carinya yang memang bonafit. Nah, itu kondisi kebutuhan saya. Kondisinya kalau yang seperti Pak Ahmad tadi, ya cari dulu nih kebutuhannya apa, identifikasi dulu kebutuhannya apa. Kemudian sepakat Pak berkaitan dengan karoseri itu tadi, kebanyakan dari rancang bangunnya itu yang berbeda ukuran gitu. Nah sekarang pendekatannya adalah dari ketika Bapak berkeliling ke berbagai karoseri, maka mintalah SK Kemenhub-nya yang dari berbagai macam rancang itu tadi. Nah, itu yang jadi pertimbangan Bapak dalam menyusun spesifikasi yang sifatnya range gitu loh. Karena kan memang betul kita bisa ngelihat bahwa ukuran itu bervariasi tuh nantinya. Tapi kalau kita punya data dari keluarkan dari Kementerian Perhubungan, maka ya bisa kita buat range-nya nanti. Itu
pilihan pertama. Kalau Bapak memang betul-betul spesifik yang karoseri Bapak itu tadi sifatnya sangat khusus dan spesifik sekali sehingga tidak mungkin diakomodir dari surat keterangan yang sudah existing ada, maka Bapak harus mempersiapkan biaya untuk perizinan surat dari surat keterangan rancangan yang dari Kementerian Perhubungan itu tadi. Kalau saya nggak salah ingat, dulu untuk bis saja saya wawancara ke beberapa karoseri itu dia butuh sekitar bervariasi ya. Kalau medium bus dia butuhnya sekitar 8 jutaan biayanya. Nah, untuk mengurus yang memang spesifik kebutuhan. Nah, tinggal itulah nanti yang dipakai untuk menjadi faktor gitu ya, menjadi faktor dalam penyusunan HPS-nya. Dan waktu di dalam karoseri ngurus ke Kementerian Perhubungan lewat Dinas Perhubungan Provinsi itu butuh waktu sekitar 3 bulanan. Nah, itu dia butuh waktu sekitar itu. Jadi itu jadi faktor pertimbangan juga kayak gitu untuk persetujuannya. Mungkin itu Pak Ahmad Aris Effendi. Baik. Sebelum kita masuk ke penanya berikut, apa ada tambahan Pak Muji terkait dengan pengadaan karoseri ini? Silakan Pak Muji. Excellent, lanjut. Baik. Kita masuk ke penanya selanjutnya. Ada Pak Glodius Matias. Wah, Silakan kalau Pak itu Glodius. nggak usah diizinin nanya itu. Orang dia senior saya. Sengaja nih kayaknya. Bergurau. Terima kasih Pak Swendra, suara saya kedengaran Pak? Jelas Pak. Lanjut Baik. Pak. Saya mohon izin tidak menggunakan video ya Pak, takut sinyalnya terganggu. Baik Pak, silakan. Pak Christian senior saya ingin bertanya nih Pak. Tadi Pak Christian menjelaskan secara komprehensif mengenai pengadaan karoseri mulai dari perencanaan hingga pengendalian kontraknya. Dalam kondisi pengadaan barang jasa yang dalam kondisi normal, Pak, langkah-langkah yang tadi Pak Christian sampaikan itu sangat memang sudah terstruktur dan sangat rapi ya Pak. Kemudian didukung juga dengan sumber daya teknis dan keuangan, sehingga proses pengadaan barang jasa yang mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima itu bisa secara akuntabel itu terjaga kualitasnya. Mungkin berkenan Pak, kalau misalkan saya contohkan dalam pengadaan khusus, ketika misalkan saja dalam kondisi yang sekarang COVID, di mana-mana ada pengadaan khusus yang mungkin masih akan terjadi gitu. Dalam waktu yang singkat, dan kita harus dituntut juga mengedepankan akuntabilitas dari sisi perencanaan hingga pelaksanaan kontraknya hingga serah terima. Mungkinkah berkenan Pak memberikan tips, terutama yang pertama aspek kritisnya. Kalau saya bandingkan pertanyaan sebelumnya, ini kan berkutat di spesifikasi teknis Pak. Tantangannya akan paling banyak di situ, karena saya pernah punya pengalaman mendampingi PPK ketika menyusun spek tek mobil yang fungsinya untuk memeriksa sampel COVID yang mobil berjalan mobile gitu Pak. Di mana dalam kondisi sekarang mungkin pergerakan agak susah. Misalkan dalam satu daerah tidak ada karoseri, akhirnya kan kita harus memperluas cakupan mencari. Ketika ingin menyusun spek tek kan kita harus, kalau kita nggak punya barang yang sudah existing, otomatis kita harus bertanya, bahkan survei pasar. Ketika menyusun juga rancangan kontrak juga pasti akan memperhitungkan atau mempertimbangkan hasil survei harga dan termasuk survei penyedia. Mungkin berkenan Pak, ketika memang agak susah ya, saya tidak adil ketika membandingkan antara normal dengan khusus, tapi mungkin berdasarkan pengalaman Pak Christian, masing-masing tahapan itu, terutama di perencanaan, apa saja Pak aspek kritisnya dan tipsnya bagi seorang PPK ketika menyusun
dokumen-dokumen, checklist, agar akuntabilitasnya hingga nanti selesainya suatu proyek itu atau proses pengadaan bank itu bisa mencapai value for money dari perencanaannya sampai ke pelaksanaan kontraknya, Pak. Demikian, Pak, dari saya. Terima kasih kesempatannya, Pak Suhendar. Oke. Langsung aja, Pak Bang Glodius. Christian. Ya, Pertanyaan Oh ya, 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 langsung. Pak Glodius dari Pemprov Bali. Saya lumayan lama banget nggak ketemu langsung nih. Jadi kita ya ini sekedar sharing aja, Pak. Sebelum adanya surat edaran dari LKPP terkait dengan pengadaan dalam kondisi yang memang khusus gitu ya. Nah, sebenarnya kita pengadaan barang jasa pemerintah ini tadi metode pengadaannya tetap harus kita kaji kembali gitu. Kalau kita pilih pengadaan khusus gitu ya untuk penanganan, nah apakah memang cocok nih pengadaan itu tadi gitu loh, apa komoditasnya gitu. Saya tahun lalu ditanya dari teman-teman dinas kesehatan dengan menggunakan ini ambulans untuk moda transportasi pasien COVID gitu ya. Nah, ini dengan pengadaan darurat atau dengan pengadaan biasa reguler. Saya tanya akhirnya, Bu, kalau kita menurut logisnya Ibu, datanya Ibu, saya tanya balik dan PPK-nya, waktu yang diperlukan untuk proses pengadaannya berapa hari? Lu enggak hari, Pak, 3 bulan. Nah, kalau pengadaannya tetap 3 bulan, berarti kan mekanisme pengadaan darurat ini tadi tidak cocok digunakan. Karena apa? Tidak bisa menghadirkan segera. Walaupun penyedianya ada yang bisa nyanggupin. Nah, tidak bisa memberikan segera. Sehingga betul kendaraan itu akan digunakan untuk penanganan keadaan daruratnya. Tapi skema pengadaannya menurut saya tetap reguler dan hal ini diaminin oleh LKPP di surat edaran berapa itu Bang Suhendra ya? Saya lupa. Yang menjelang akhir tahun itu saya lupa. Bang Suhendra yang Apip ini pasti lebih hafal lah itu. Surat edaran berapa ya, Bang? Yang mana, Bang? Yang pengadaan keadaan darurat itu dipilah-pilah dulu, tidak langsung semua untuk COVID itu pengadaan darurat. Oh, nomor 32 sepertinya. 32 2020 ya. 2020 ya. Nah, jadi itu dulu tuh kayak gitu kan. Nah, kalau dalam kondisi yang memang seperti itu, walaupun dia mungkin pakai BTT gitu ya, tapi ya pengadaannya ya kita bisa gunakan dengan skema yang normal gitu ya. Itu kan cuma masalah proses pengadaannya, pertanggungjawaban keuangannya ya kita penuhi gitu ya, sumber keuangannya anggaplah dari BTT misalkan, ya kita gunakan. Tapi cara pemilihan penyedianya ya kita timbang dengan baik dulu gitu. Kalau soal akuntabilitas tadi ya berkaitan dengan apapun ya selain kendaraan untuk penanganan keadaan darurat, ya pada prinsipnya teman-teman dari APIP hadir ya sejak awal gitu, bukan hanya post audit saja. Kalau saya sih lebih kalau memang dari teman-teman inspektoratnya care dengan bahwa bisa satu persepsikan gitu, bukan care ya, pasti care pasti gitu. Tapi bisa satu persepsikan bahwa tolong kita dibuat supaya kondisinya memang ini bisa jalan mulus, bukan hanya di post audit saja, tapi memang didampingi. Akhirnya memang dibuat gabungan gitu. Nah, itu bisa juga. Karena kalau kita berbicara akuntabilitas pada saat yang perlu cepat, itu agak sulit gitu ya, karena memang perlu kecepatan, tapi kita enggak ada waktu. Nah, sehingga kita perlu di surveillance gitu, didampingi gitulah pada prinsipnya. Nah, kalau di tempat kami seperti itu gitu ya. Jadi ada meeting berkalanya, apa segala macam, di exposure, dokumennya dibuka semua yang pengadaan itu tadi. Jadi ya sudah
terang benderang sejak awal gitu, bukan hanya di post audit saja baru dipermasalahkan. Mudah-mudahan itu menjawab ya Pak Glodius. Case-nya saya buat generalis gitu ya, kita buat umum saja. Pada prinsipnya ya didampingi disoroti banyak pihak itu tidak ada masalah sebenarnya, karena kalau kita prosesnya di dalam kondisi darurat ya memang perlu kecepatan. Terkadang kecepatan itu berlawanan dengan akuntabilitasnya agak pudar, bukan berarti boleh dilepas begitu saja gitu. Tapi tetap harus diawasi, tapi tidak mungkin sekomplit dalam kondisi normal ya gitu. Baik, terima kasih Cak Christian. Kita masuk ke Pak Muji. Silakan Pak Muji, apabila ada tambahan. Lanjut saja, Pak. Oke, baik. Kita masuk ke penanya berikut. Jadi inti jawaban dari Pak Christian tadi itu melibatkan APIP ya, Pak Christian ya? Betul. Saya sepakat dengan Cak Christian nih. Siap. Kita masuk ke penanya berikut. Pak Abdul Wahid Purnomo, silakan bergabung Pak. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Ya, cuma saya gini kan, saya ini kan Pokja Pak, Pokja. Saya ini kan Pokja tugas saya. Jadi pertanyaan saya Pak, waktu yang dibutuhkan untuk review pertama, review untuk apa-apa saja Pokja yang lakukan pada saat nanti kita review sebelum pengadaan diadakan Pak. Kan kita ketemu dengan PPK dulu, review dulu, habis itu kira-kira Pokja ini koreksi gimana tentang pengadaan yang mengkoreksi mobil ambulan dan lain sebagainya kayak damkar gitu Pak. Makasih Pak. Ya, jadi saya based on pengalaman saja ya, waktu itu mereviewnya dari spesifikasi teknis terlebih dahulu gitu ya. Saya ditanya nih spesifikasi teknisnya kenapa kok sudah milih sasis seperti ini gitu. Nah, kalau PPK itu sudah bisa menjelaskan bahwa data-datanya ada gitu ya, itu enggak, ya berarti sudah langsung dicentang. Kemudian data pertanggungjawaban dari HPS-nya gitu kan. HPS kan wajib disusun berdasarkan keahlian dan data informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, HPS saya itu ya kertas kerjanya saya lampirkan nih, di sini loh saya bisa dapat harga seperti ini nih. Nah, jadi waktu itu Pokja cukup bertanya aja ke saya gitu. Nah, ketika jawaban saya meyakinkan ya dicentang lagi. Terus rancangan kontraknya, nah itu dilihat lagi ya. Ya bagian-bagian tadi ada bagian penetapan rancangan kontrak. Itu yang saya pelajari dari Pak Muji gitu ya. Jadi rancangan kontrak yang bagian yang sudah spesifik kepada sifatnya persaingan itu diberikan apa tidak uang muka. Nah, kemudian jenis kontraknya lumsum atau harga satuan atau gabungan. Lalu apalagi tadi ya, kehadiran penyedianya, skema pembayaran, termin sekaligus gitu ya. Terus apalagi? Nah, ya ada yang tadi di slide saya itu tadi tinggal di zoom saja untuk penetapan rancangan kontrak. Jadi hal-hal kritis itu yang memang biasanya di review, paling tidak di tempat saya itu yang di review. Kadang-kadang malah saya juga dapat masukan banyak dari Pokja. Biasanya Pokja itu ngebaca. Nah itu kadang saya masih suka salah typo dikit di dalam, tapi typo yang fatal gitu. Misalkan saya kan awalnya ada 2 alternatif sasisnya. Nah merek sasis yang lama ternyata merek sasis yang tidak diputuskan untuk digunakan dan tidak jadi perhitungan HPS itu masih masuk. Nah, itu kan bisa membuat kebingungan bagi pembaca. Nah, typo-typo yang simple tapi ternyata berdampak dahsyat itu tadi ya, karena bisa jadi
misalkan pakai kanter dengan isu kanter itu Mitsubishi saya baru ada yang Isuzu, kan bingung orang gitu loh jadi bacanya. Ini jadi di Pokja nanya lagi di saya, Pak, Bapak ini mau Isuzu apa Mitsubishi gitu. Ya, Untuk masalah spek Pak ya. Iya, jadi memang saya berharap bahwa Pokja itu kalau saya bukan berharap, saya malah salah bahasa saya terbantu waktu itu, terbantu banget ketika 2 hari rapat dengan Pokmil itu direvisi semua gitu loh. Ini Pak, ini keliru apa segala macam. Oh iya kita perbaiki cepat. Nah, saya langsung forward ke tim saya, langsung saya tanda tangan ulang. Jadi saya para perlembar biasanya. Jadi ya udah kita dapat masukan benefit manfaat yang besar dari Pokja, makanya sekaligus karena seperti saya tahu juga saya pernah jadi Pokmil juga, kalau di review sama Pokja teman-teman PPK tuh jangan naik pitam gitu ya, karena sebenarnya Pokja seperti Pak Abdul Wahid Purnomo ini yang bertanya apa saja yang perlu direview, ini sebenarnya ketika dia di lapangan mereview PPK itu masukannya bisa menyelamatkan Anda sebenarnya gitu. Terima kasih banyak loh Pak Abdul Wahid Purnomo, mudah-mudahan jawaban saya membantu. Ya, makasih Pak. Makasih. Rincinya adalah hal-hal yang memang sifatnya berpengaruh pada persaingan dan kemungkinan akan ambigu, itu yang kita perlu review Pak. Ya. Makasih Pak Christian. Ya, sama-sama Pak. Ada tambahan Pak Muji? Oke Pak Sendra, waktu udah habis ya? Iya Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Christian Gamas tadi saya sepakat ya, bahwa PPK itu kudu rewel, harus rewel sejak awal. Tapi lebih bagus lagi kalau bertindak profesional. Jadi yang disampaikan Pak Gamas ini banyak langkah-langkahnya, detail dan sebagainya adalah bentuk langkah-langkah profesional. Berikutnya sebagai PPK kita harus punya kemampuan meng-create anggaran, ya, meng-create anggaran bukan untuk masuk kantong sendiri, tapi bagaimana kita bisa bergerak untuk keberhasilan pengadaan tadi ya, untuk apa tadi mengecek, mendatangi pabrikasi tadi ya. Berikutnya PPK ya tidak bekerja sendiri, tapi bekerja secara tim ya. Kemudian PPK mampu mengendalikan kontrak. Ini quote dari Pak Christian Gamas ya, bukan dikendalikan kontrak. PPK mengendalikan kontrak, bukan dikendalikan kontrak. Berikutnya juga saya sepakat, ikutilah banyak komunitas-komunitas. Karena mohon maaf, dengan pelatihan, dengan ujian yang lulus benar salah ABCD, nggak cukup itu. Ikutilah banyak komunitas, grup-grup, atau acara-acara Zoom dari berbagai komunitas, berbagai lembaga, ikuti. Ya, jangan keluar dari grup lah. Yang disampaikan Pak Gamas ini bagus, detail ya. Kalau bisa Pak Gamas wujudkan dalam buku, supaya bisa ditiru di berbagai kementerian lembaga maupun banyak pemerintah daerah. Berikutnya tadi telah dilakukan juga namanya kinerja penyedia. Ya, nah itu bermanfaat lah bagi penyedia untuk langkah-langkah yang untuk perbaikan dan maupun untuk mengikuti tender-tender berikutnya. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Christian Gamas, Pak Swendra, Pak Mulis, Bapak Ibu peserta sekalian. Mudah-mudahan besok pagi ada lagi tentang bicara tentang PPK. Apa itu PPK? Terima kasih Pak Swendra. Wassalam. Baik, makasih Pak Muji. Kita masuk ke closing statement Bang Christian, silakan Bang. Kalau saya tadi pada prinsipnya untuk closing statement kayaknya saya sudah banyak bicara, jadi pada prinsipnya untuk pengadaan karoseri ini sebenarnya ini cuman katalisnya saja gitu ya. Tema kita yang informasi yang saya sampaikan hari ini cuman katalis atau pemicunya saja. Yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya tidak hanya terbatas untuk di karoseri gitu. Artinya saya sebagai PPK umum gitu ya, dan juga di bagian pengadaan itu ya yang saya lakukan ini ya di pengadaan jasa kebersihan ya begini juga, di pengadaan barang yang lainnya ya seperti ini juga, dan memang ini sangat time consuming
ketika kita mau membuat seperti ini gitu loh. Makanya saya sampaikan tadi bahwa kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi makanya saya dari 4 klaster kompetensi PPK, menurut saya yang paling penting itu adalah swakelola gitu. Artinya di dalam swakelola itu tadi, terutama kalau kita punya kemampuan manajerial tipe 1, swakelola tipe 1 itu bisa membuat kita menjadi banyak yang bisa membantu gitu. Nah, kemudian yang clustering dari pemilihan penyedia, itu juga kita harus sebagai pejabat pembuat komitmen itu harus bisa memahami cara berpikir dari kelompok kerja pemilihan. Nah, itu teknisnya pada saat pelaksanaan dan persiapan. Tapi pada dasarnya semua bermula dari perencanaan. Ketika berbicara perencanaan, maka kita gunakan pendekatan manajemen risiko. Manajemen risiko ini bukan sesuatu yang sulit-sulit banget gitu ya, karena sekarang ini sudah semakin umum untuk diucapkan. Kemudian baru-baru ini ada peraturan pemerintah tentang perizinan berbasis risiko PP 5 tahun 2021. Ini sebenarnya sudah banyak instrumen-instrumen yang memudahkan kita untuk mencocokkan gitu. Connecting dulu nih dengan lapangan usaha, dengan komoditas yang mau dibuat, dengan KBLI dan yang seterusnya, terus kita bisa pertimbangkan resiko dari sisi pengendalian kontraknya. Nah, kalau itu sudah connect semua, dapat butir-butir resikonya, kita mitigasi dengan sumber anggaran. Itu harus dimuat di proses penganggaran. Nah, jadi perencanaan pengadaan. Jadi mau apapun pengadaannya, langkah-langkah yang dilakukan ini tadi sebenarnya bisa dilakukan dan tanpa bermaksud menggampangkan, saya bisa ngomong, apa sih kok yang ditakutkan dengan jadi PPK gitu. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan penyampaian dalam berucap selama penyampaian. Saya berterima kasih juga Bang Swendra sudah mendampingi dalam moderator dan juga Pak Muji yang banyak menyampaikan ilmunya, kemudian ya sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir saya, sehingga apa yang saya paparkan hari ini bisa menjadi manfaat. Tapi kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, jangan lupa besok jam 10 waktu Indonesia Barat, gratis dan terbuka untuk umum. Kita ada webinar terkait siapa PPK di Pemda. Nah, ini materi yang viral nih sebenarnya. Jangan lupa besok hadir ya, jam 10 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 2 jam kita bersama di Zoom meeting. Silakan daftar di Bitly PPK Pemda. Pemateri langsung oleh Pak Prof. Muklis Isnaini. Nah, jangan lupa besok hadir. Baik Bapak Ibu, akhir kata saya selaku moderator sekaligus mewakili pihak penyelenggara Muji Santosa Training and Consulting mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua, terkhusus bagi narasumber kita pada hari ini yang telah mau meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan pengalamannya. Apabila acara ini terdapat kekeliruan ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, mohon untuk dimaafkan. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.